Nah, untuk BHD ini siapapun harus bisa. Jadi tidak hanya nakes, beda konteks dengan BTCLS yang diharuskan itu adalah nakes, itu beda. Oke. Baik, kita akan masuk ke materi bantuan hidup dasar. Referensi yang kita gunakan masih dari guideline dari American Heart Association, dan kita masih menganut itu sebagai acuan kita untuk pelaksanaan bantuan hidup dasar. Next. Nah, apa sih bantuan hidup dasar? Bantuan hidup dasar itu adalah suatu pertolongan pertama kalau secara umum, di mana adalah bantuan yang biasa kita berikan pada orang dengan masalah atau gangguan atau yang sedang mengalami henti nafas dan henti jantung, ya. Nah, namun lingkup dari bantuan hidup dasar sebenarnya secara khusus lebih mengarah ke sana. Namun di situ ada juga bantuan jalan nafas, ya, seperti pasien tersedak salah satunya atau choking, ya. Next. Untuk bantuan hidup dasar ini tidak ada fokus harus nakes yang bisa. Namun nakes wajib bisa, berbeda, ya. Kalau yang untuk bantuan hidup dasarnya semuanya harus bisa, mau masyarakat dilatih pun bisa. Jadi kalau dari puskesmas ini mau melatih masyarakat untuk terbiasa dengan bantuan hidup dasar juga itu bisa, lumrah, ya. Hal yang memang seharusnya kita harus edukasi ke masyarakat untuk mampu melaksanakan bantuan hidup dasar. Kenapa sih kita perlu untuk melakukan bantuan hidup dasar? Ini masalah waktu. Jika ada kejadian gangguan henti nafas atau henti jantung sehingga mengakibatkan suplai oksigenasi ke dalam otak itu terganggu, itu akan mengakibatkan keparahan atau sequel atau kematian jaringan dari otak itu tersebut. Di mana dalam 4 menit pertama itu dia otak sudah mulai terganggu. Apalagi sampai 10 menit itu bukan hanya otak, hampir ada organ-organ penting seperti hati, ginjal dan lain-lain juga itu terganggu. Next. Ini komponen dari yang disebut BTCLS tadi, ya. Ada algoritma yang memang bisa dilaksanakan di dalam rumah sakit dan di luar rumah sakit, ya. Nah, yang untuk kita pahami sekarang adalah untuk yang dilaksanakan di luar rumah sakit, karena kita konteksnya puskesmas dan lingkungan sekitar puskesmas, begitu. Di mana ada perbedaan pada langkah awal. Untuk di bagian puskesmas atau di luar rumah sakit, yang pertama yang akan kita lakukan adalah aktifkan panggilan darurat, ya, call for help, ya. Nah, bisa kita kalau seandainya di dalam puskesmas itu terjadi, ada timnya, tim bantuan hidup dasar atau biasa kita kenal tim code blue. Nah, panggil tim code blue, ya. Kalau di luar rumah, di luar puskesmas, panggil bantuan ke puskesmas, kan begitu, ya. Nah, setelah panggil bantuan, orang yang menemukan pasien atau korban yang henti nafas henti jantung, dia lakukan bantuan hidup dasar tadi yang dikenal dengan CPR, ya, beri bantuan pompa jantung dan pompa nafas. Nanti kita akan praktekkan. Setelah bantuan datang, akan lanjut defibrilasi jika punya. Defibrilasi ini adalah suatu alat yang digunakan untuk memberikan kejut jantung, ya. Ada namanya defibrilator, ada namanya AED. Biasanya kalau di puskesmas yang agak rawat inap seharusnya dia memiliki itu defibrilator. Tidak rawat inap, yang memiliki IGD seharusnya punya minimal AED. Ya, AED itu adalah otomatis dia. Jadi kita tinggal mendengarkan instruksi, disuruh pompa kejut jantung dia sendiri langsung berikan kejut jantung secara otomatis. Kalau defibrilator secara manual. Ya, setelah beri resusitasi lanjutan, kemudian perawatan pasca. Nah, kalau di sini resusitasi lanjutan, tentu kalau dia puskesmas dia rujuk ke rumah sakit, ya. Kemudian jadi perawatan pasca jantung di rumah sakit dan pemulihan. Namun berbeda halnya kalau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit dia tidak melakukan aktivasi respon darurat dahulu, tidak. Kenapa? Pasien yang ada di rumah sakit seharusnya adalah pasien yang telah teridentifikasi memiliki risiko henti nafas henti jantung, ya, sehingga dikenal pengenalan awal dan pencegahan kita kenal istilahnya EWS, ya. Nah, jadi ada penilaian tersendiri kalau di rumah sakit. Kemudian baru aktivasi respon darurat code blue kalau di rumah sakit, ya. Kalau sering
rumah sakit tiba-tiba dengar kata-kata code blue, code blue, code blue, itu artinya adalah minta bantuan tim code blue naik ke ruangan yang disebut untuk membantu dalam aktivitas advanced life support. Ya, kalau kita di rumah sakit dia udah advanced ya sebenarnya ya. Nah, kemudian lakukan CPR, bantu pompa nafas, kasih nafas, pompa jantung, defibrillasi, dan dia tidak merujuk, dia masuk ke ICU, ya. Kemudian pemulihan, berbeda dengan konsep dari di luar rumah sakit dia merujuk, ya. Jadi untuk perawatan pasca jantung itu tidak akan dilakukan di puskesmas, itu harus dirujuk ke rumah sakit, ya. Next. Nah, BHD ini intinya adalah kita harus paham langkah-langkahnya, harus mengerti langkah-langkahnya. Karena tanpa kita paham, tanpa kita mengerti, kita akan menganggap hal itu akan sulit jadinya. Padahal itu sebenarnya udah tersusun, berurut, sehingga kita lebih gampang memahaminya. Petugas pertama yang menemukan orang dengan henti nafas, henti jantung, langkah yang pertama untuk sebelum kita memberikan pertolongan adalah pastikan lingkungan kita aman, pastikan diri kita aman, pastikan pasien kita aman, ya. Jadi istilahnya amankan diri, amankan lingkungan, amankan pasien, ya. Karena kenapa? Dalam membantu orang lain harus aman diri kita dulu, ya. Jadi bukan itu pasien udah itu bukan pasien optimal, pastikan dulu kita aman, ya. Kalau setelah kita aman, baru kita amankan pasiennya dan lingkungannya. Ya, misalnya seperti ini. Kejadian dia berhenti tiba-tiba nggak sadar di jalan, ya, di jalan. Anggaplah jalan ini. Nah, itu berarti kan kalau kita mau bantu, pastikan kita aman. Dalam arti itu sudah tidak ada mobil yang lewat, ya. Kalau kita langsung ngambil itu pasien narik ke depan dan ternyata mobil lewat, kita tidak pastikan, kita juga akan jadi korban berikutnya. Jadi pastikan kita harus aman. Sudah pastinya aman, lingkungan berarti aman, baru pasien kita amankan ke tepi, ya. Baru kita amankan pasiennya agar tidak terjadi eksiden yang lain, ya. Kalau di tengah jalan tentu kita taruh ke tepi supaya nanti mobil yang lewat tidak akan terganggu ataupun kita tidak akan jadi korban saat menyelamatkan pasiennya. Itu istilah maksudnya aman. Kalau seandainya di puskesmas lagi menunggu itu pasien di poli misalnya di tempat duduk, tiba-tiba nggak sadar, kan pasien nggak sadar di atas tempat di bangku. Kita sudah aman karena di dalam puskesmas ya nggak ada lah. Pasiennya tidak aman, kita amankan pasien. Cari posisi, cari tempat yang memungkinkan untuk kita bisa membantu pasiennya, ya. Tidak mungkin di atas bangku itu pasien langsung kita tolong, kan tidak mungkin. Kita butuh tempat yang leluasa, kita butuh lingkungan yang tidak pengap, ya. Nah, itu amankan pasiennya, ya. Setelah pasien aman, langkah kedua adalah setelah kita pasien dan lingkungan aman, pastikan kesadarannya, ya. Pastikan kesadaran pasien. Pastikannya dengan apa? Pak, boleh. Cubit, Pak juga boleh. Rangsangan apapun itu boleh. Mau nyeri, ya, atau dalam pukulan, panggilan, kalau bisa apapun itu tidak ada masalah, ya. Yang jelas kita paham bahwa kita harus pastikan ini kesadarannya. Ada sadar dia atau tidak. Kalau ternyata tidak sadar, kita langsung minta bantuan. Jadi tidak perlu kita, pastikan dulu ada nafas tidak, ada detak jantung tidak. Tidak, bukan. Cukup periksa dulu kesadaran aja. Tidak sadar, langsung aktifkan, panggil bantuan. Ya, kalau di puskesmas biasanya nanti ada code blue aturannya. Ya, code blue. Setelah kita panggil, tolong panggilkan tim code blue untuk datang ke sini. Ya, nah kita yang bilangin tadi, kita balik lagi ke pasien, bukan kita yang pergi ke IGD. Ayo, tolong, bukan gitu ya. Jadi orang lain yang memanggilkan, kita yang menyampaikan, begitu. Ya, jadi jangan salah persepsi, karena kadang ada nih pasien nggak sadar, udah diamankan pasien, dia lari ke IGD. Nah, lari ke IGD, panggil kawan, ambil alat, begitu ya. Nah, nggak perlu. Kita yang menemukan yang pertama cukup panggil. Tolong panggil bantuan, panggil tim code blue. Nanti yang menjadi tim code blue itu adalah orang yang sudah terlatih. Biasanya adalah memang orang-orang yang ada di IGD, ya. Nah, dia akan datang membawa alat-alat sendiri. Nah, kita yang tadi memanggil bantuan balik lagi ke pasiennya, ya. Nah, kita balik ke pasien.
Pas kita periksa pasien, barulah kita mulai lagi periksa nadi. Nadinya, kalau pada dewasa, kita periksa di karotis. Karotis itu adalah pembuluh darah besar yang ada di leher, ya. Kalau kita punya jakun, ambil sekitar 5 cm, tekan sebelah sini. Nah, itu akan terasa dia nadinya, ya. Akan terasa denyutnya, ya, kanan dan kiri. Pemeriksaannya biasanya 10 detik. 10 detik itu gimana sih hitungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 dong. Alangkah baiknya ada jedanya. Biasanya kita kalau gampang 1001, 1002, 1003, 1004. Jadi 10 detiknya itu memang 10 gitu. Jadi bukan cepet-cepetan 10 ya. Nah, 10 detik kita periksa, loh, nggak ada nadi. Nah, pas periksa nadi tadi 10 detik, kita simultan lihat nafasnya ada atau tidak. Ya, dulu kita pernah mengenal istilahnya look, listen, feel. Ya, kita lihat, kita rasakan, dan kita dengarkan. Ya, tapi sekarang periksa karotis, lihat ada nafas tidak, udah cukup. Tidak ada nadi, tidak ada nafas, berarti kita lanjut ke pertolongan bantu pompa dada. Namun ternyata ada nadinya, berarti pasiennya pingsan, ya. Kalau memang dia ada nadi, ternyata dia nggak sadar ada nadi, ada nafas, berarti itu pasien pingsan. Kita tidak perlu langsung kasih pompa nafas ya, karena itu pasien tidak butuh. Dia hanya butuh, mungkin nanti kalau ada bantuan datang butuh oksigen, ya. Penanganan-penanganan yang sifatnya bukan tidak memerlukan untuk bantuan kompresi, ya. Nah, pastikan setelah pasti tadi nadi karotis sama pergerakan nafas tidak ada, kita akan lanjutkan dengan pemberian pompa jantung. Nah, dan disertai dengan pemberian nafas. Pompa jantung ini pemberiannya selama 30 kompresi. Jadi istilahnya 30 kita pompa dada, 2 kali ngasih nafas. Nanti kita akan tunjukkan caranya kompresinya. Ini kita edukasi dulu jumlahnya dulu ya. Setiap 30 pompa dada, habis itu kita kasih nafas 2 kali. Kemudian kita pompa lagi 30, nafas 2 kali. Sebanyak apa? 5 siklus. 30 kali kompresi, 2 kali nafas, itu 1 siklus. Ya, dibikin 5 siklus, sehingga nanti itu hitungannya adalah 2 menit tibanya. Ya, secara teori, 5 siklus 30/2 itu adalah 2 menit. Ya, karena berbeda. Kalau di intra rumah sakit, dia pasiennya akan diintubasi. Setelah diintubasi tidak ada hitungan lagi 30/2. Jalan aja nafasnya. Nafasnya itu diperkirakan 100 sampai 120 kali. Biasanya 2 menit pokoknya. Ya. Nah, pemberian nafas malah karena udah diintubasi tiap 6 detik pompa terus, pompa lagi. Itu kalau di rumah sakit. Tapi kalau di luar 30/2 tanpa pemberian alat bantu nafas, ya. Next. Nah, yang tadi tahap-tahap yang kita bicarakan, kita balik lagi ke atas. Untuk cek respon, panggil pasien, rangsang nyeri. Pak, nggak ya nyeri, ya. Kalau dia ada respon, berarti ya udah, berarti dia ada respon, ya. Tinggal diamankan saja pasiennya, tidak ada perlu tindakan lanjutannya, ya. Next. Aktivitas respon ini adalah langkah awal untuk bantuan hidup dasar di luar rumah sakit, ya. Jadi langkah awalnya bukan langsung bantu pasien, panggil bantuan. Secara teori itu panggil dulu bantuan, ya. Karena bagaimanapun kalau kita mau nolong orang tanpa ada orang lain tahu, tanpa kita akan beranggapan orang lain akan memberi datang untuk membawa bantuan, kita nolong mau sampai kapan, kan begitu, ya. Tapi kalau sudah panggil bantuan, kita menolong, berarti nanti akan ada orang yang lebih kompeten untuk membantu, begitu, ya. Next. Nah, ini langkah awal tadi. Amankan posisi, amankan diri, amankan lingkungan dan korban atau pasiennya, ya. Nah, lakukan cek respon dengan cara panggil atau cek nyeri, ya. Kalau tidak ada respon, baru panggil bantuan. Biasanya kalau udah di puskesmas seharusnya sudah ada tim code blue. Karena kalau yang saya lihat kemarin yang pada udah akreditasi mereka bikin simulasi code blue. Nah, kalau tidak salah ya, kemarin yang kayak di Pak Ning sama yang di
Sungai Alam kemarin ada simulasi code blue dia, ya. Nah, panggil bantuan. Biasanya kita kalau udah di puskesmas, biasanya aktifkan sistem emergency code blue bila di RS. Itu karena aku di RS, kita sudah ada timnya. Code blue. Aktifkan code blue. Jadi kalau orang udah bilang aktifkan code blue, udah tahu itu panggil tim code blue gitu. Jadi nggak perlu tolong bantuan, nggak, panggil tim code blue. Kenapa? Karena kode-kode ini macam-macam, ya. Code blue pertolongan pertama untuk pasien, ya. Code red kebakaran, ya. Code pink kehilangan bayi, ya. Itu macam code brown bencana dan lain-lain, ya. Banyak kode-kodenya. Jadi code blue itu ada dipermudah untuk simbol atau tanda bahwa kita butuh pertolongan dalam membantu pasien yang henti nafas, henti jantung. Next. Nah, ini posisinya tadi, ya. Yang gampang, kalau kita biar gampang, cari dulu jakunnya. Perempuan juga ada jakun ya. Kalau diraba pasti terasa, ya. Taruh 5 cm ke samping, tekan di situ akan teraba arteri karotisnya, ya. Pemeriksaan selama 10 detik. Biar gampang 1001 sampai 1010, biar pas 10 detik, ya. Next. Nah, pemeriksaan nadi ini berbeda ketika kita mendapatkan korban untuk pasien itu adalah anak biasanya di bawah 8 tahun. Karena lehernya pendek, ya, dan akan sulit memeriksa karotisnya. Sehingga kita biasa periksa di arteri di bawah ketiak sama dilipat paha. Atau dilipat paha, bukan sama ya, atau dilipat paha. Ya, karena itu lebih gampang, terutama bayi. Ya, kalau bayi, kalau dia nggak sadar apa, percuma diperiksa di sini nggak dapat, susah. Yakinlah, susah ketemunya. Ya, periksanya itu di paha. Kenapa? Karena arterinya belum gede, terus dia denyutnya akan samar-samar. Kalau di paha dia akan terasa karena dia lebih besar, ya. Atau di ketiaknya seperti yang digambar itu, ya. Next. Nah, kalau udah dapat ini pasien kita, dia tidak sadar dia, ya, tidak ada nafas, tidak ada nadi. Apa yang berikut kita lakukan? CPR kualitas tinggi, ya. Pemberian bantuan nafas, pemberian denyut pompa jantung, ya. Next. Nah, untuk pemberian pompa jantung, kalau ngelihat orang melakukan kesannya gampang, tapi dalam pemberian pompa jantung ini ada hal-hal yang harus sangat diperhatikan. Pertama adalah lokasinya. Jadi, lokasi yang benar itu adalah pada sternum. Jadi kalau bahasa awamnya itu tulang taji. Jadi kalau di tengah ini ada tulang yang keras, pompanya posisinya di sana, ya. Nah, seperti yang gambar di situ, ya. Nah, untuk memberikan pompaan itu kita butuh tekanan yang tinggi. Nah, sebelum kita mendorongkan badan, posisi tangan harus betul. Gambar yang kedua itu, ya. Jadi tangan kita, ini tangan, satu lagi digenggamkan ke sini. Nah, ya. Nah, yang ini ambil ya. Oh iyalah. Ya, sambil ya. Nah, jadi dia kalau udah seperti itu tangannya, yang ini sternum, tulang taji, ya, dia keras, ya. Jangan di sini, jangan di sini. Kadang kita tahu harus pompa dada, tapi lupa kalau harus di tulang taji. Sembarang taruh di kanan, taruh di kiri, pompa plek patah karena ini adalah tulang koste. Dia kecil dan rapuh, ya. Jadi kadang orang mau menolong, jadinya pasiennya meninggal karena bantuan kita. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan, ya. Ini ada tulang keras, tulang taji. Nah, di tengah-tengah situ biasanya kalau kita ada periksa di sini, nampak terasa runcing agak ke atas sedikit. Nah, disitulah kita taruh, ya. Nah, seperti ini biasanya. Nah, terus pemberian itu tergantung Bapak Ibu semua, kidal apa tidak, ya. Pokoknya yang kita intinya adalah tangan mana yang kuat untuk mendorong, ya. Kalau saya memang tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Karena saya tangan kanan lebih kuat dibandingin tangan kiri. Nah, ada orang yang tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Kenapa? Karena dia lebih kuat di tangan kirinya. Maksud kuat apa? Karena yang nanti akan memompong itu yang ini, yang atas, yang bawah kan cuma sebagai posisi. Ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi tadi kalau di gambar sebelah ada sih
bentuk garis-garis. Apa sih itu tadi garis-garis? Itu adalah posisi yang benar. Pemberian bantuan hidup dasar, selain posisi tangan, posisi badan. Salah kita memompa, yang dapat mengakibatkan nanti adalah nyeri bahu, nyeri punggung, nyeri pundak. Jadi untuk mengatasi itu juga harus ada aturannya, ya. Tujuannya apa? Supaya tidak lelah. Ini kita melakukan bukan cuma satu kali, 5 siklus. Iya, kalau nanti setelah 5 siklus dia udah ada nadi, kalau tidak, berarti kita lanjut lagi dong, ya. Lanjut lagi, ulang lagi. Kalau kita udah capek, udah sakit tangannya duluan, berarti kan kita nggak optimal menolong. Kan begitu maksudnya, ya. Tangan di bawah, di atas, oke. Nah, ini sternumnya tadi. Nah, tangan lengan ini harus tegak lurus, ya. Nah, nih, tegak lurus. Kenapa? Karena ada yang begini nolong. Nah, kalau begini, berarti dia yang kekuatannya adanya di lengan. Itu nanti akan mengakibatkan ininya sakit, lengannya biasanya. Jadi dia nggak akan konsisten. Konsisten dalam arti pemberian tekanannya itu akan berbeda, dan dia tidak optimal dalam menolong orang lain karena dia bisa capek duluan, lelah duluan, ya. Nah, benar ada ini lurus, ya. Punggung, kalau bisa ini punggung ke pinggul, itu juga ada posisinya 45 derajat gitu ya. Tujuannya apa? Supaya dia nggak sakit pinggang, ya. Kaki yang ini dibuka gitu, jangan lebar-lebar juga, agak dibuka saja, ya. Tujuannya apa? Kalau begini nanti dia capek di pinggul sini, capek. Kalau lebar capek juga. Nah, jadi agak dibuka tapi bukan tidak lebar dan tidak tertutup, ya. Nah, begini, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30, ya. Setelah 30 kita kasih nafas buatan. Nah, pemberian nafas buatan juga tidak asal-asalan. Pemberian nafas buatan itu mouth to mouth, ya. Nah, sebelum sewaktu COVID kemarin, pemberian nafas itu tidak dianjurkan, ya. Namun setelah COVID ini telah dianggap endemi, itu tetap diberlakukan lagi. Kenapa? Karena dari hasil teorinya bahwa keberhasilannya lebih tinggi dengan bantuan nafas, ya. Kalau tidak diberikan ya lebih rendah. Namun kalau COVID kemarin kita kan ada pengecualian, ya. Nah, satu lagi, ketika kita merasa tidak aman untuk memberikan nafas ke orang lain, kita berhak memutuskan kita mau nolong ngasih nafas atau tidak. Ingat kata kunci yang pertama, amankan diri, ya. Nah, ini pasien ternyata ada riwayat misalnya HIV atau hepatitis, walaupun HIV tidak menular ke ini ya, lewat ciuman atau apa gitu ya. Tapi tergantung pribadi kita, ya. Kita merasa aman tidak untuk menolong orang, ya. Kalau aman silahkan. Kalau tidak, kita berhak tidak. Kita berhak untuk tidak memberi, tapi kita menunggu bantuan. Bantuan apa? Nanti yang datang biasanya bawa ambu. Ya, kalau udah pakai ambu ya harus dikasih nafasnya pakai ambu. Ya, kalau enggak ya sebisanya apa, ya. Ada teori lagi yang mengatakan bahwa bisa menggunakan plastik yang dimodifikasi. Ya, dibolongin tengahnya, ditempel baru dikasih bantuan, ya. Namun hal itu tergantung kita. Kan kita ini kejadiannya mendadak. Jadi kapan lah pula kita mau gunting-gunting itu, ya. Kecuali mungkin kita sudah bantu beberapa kali terus ada kawan kita yang menyiapkan, ya silahkan, kan begitu, ya. Nah, kalau kita tetap ingin menolong memberi nafas, ada istilahnya pemberian nafas secara head, tail, dan chin lip, ya. Head, tail, kepalanya didongakkan. Jadi dongakkan, ya. Kepalanya ekstensikan, dagunya agak dinaikkan sedikit. Nah, namun kalau kita mau ngasih nafas ke pasien, tentu posisi tangannya ini adalah dia juga akan memegang hidungnya, ya, memegang hidungnya. Yang ini juga akan mendongakkan dagunya, sekalian kita juga akan bantu nafas. Nah, jaw thrust juga bisa. Biasanya kalau jaw thrust, biasanya pada pasien yang curiga ada masalah pada bagian leher, ya.
Misalnya dia kecelakaan, takut patah lehernya. Biasanya kita tidak boleh lakukan head tilt. Kenapa? Karena nanti akan mengganggu tulang lehernya, sehingga kita harus lakukan jaw thrust, ya. Kalau jaw thrust posisi kepala biasa aja, tapi ini kita buka, kita yang buka. Tapi resikonya ini biasanya memang agak sulit udara itu masuk. Kenapa? Lidahnya juga ikut masih jatuh. Kalau dia head tilt, itu lidahnya ikut kedorong dia biasanya. Ya, nah pada bayi itu nolongnya mulut, hidung sama mulut harus masuk semua. Ya, jadi tidak bisa cuma nolong mouth to mouth. Jadi mouth dan nose-nya masuk ke mulut kita gitulah. Kita ngasihnya ya. Nah, orang dewasa gitu juga. Kadang nih di bibirnya ada darahnya. Ya kan? Tapi kita mau ngasih bantuan nafas, gimana? Udah mulutnya yang ditutup, hidungnya yang kita lewat hidungnya kita tiup. Ada begitu. Bisa begitu. Ya. Tapi intinya prinsipnya adalah amankan diri. Kalau kita merasa aman, silakan beri bantuan dan kita tahu tekniknya. Begitu. Ya. Mengerti Kakak, Ibu, Bapak, Abang? Ya. Oke. Terus setelah melakukan tadi bantuan kompresi 30, kompresi dan 2 kali nafas, setelah 5 siklus kita harus periksa lagi nadi dan responnya, ya. Periksa lagi nadinya seperti tadi. Ada nggak nadinya? Ada nggak gerak nafasnya? Kalau ternyatanya ada, berarti kita berhasil melakukan bantuan hidup dasar. Nah, kita akan lanjut untuk rujuk pasien ini ke rumah sakit. Kenapa? Harus ada terapi jantung lanjutannya. Ya. Nah, kalau dipertahankan di sini nanti bisa ngulang lagi kayak tadi sampai akhirnya meninggal kan begitu, ya. Jadi kalau dia sudah ada respon, sudah ada detak jantung, berarti pasien sudah berhasil BHD yang kita lakukan. Berarti kita harus rujuk ke rumah sakit. Ya, lihat algoritma tadi, ada yang ambulan, berarti kan dari rumah sakit cuma sampai di puskesmas sebatas itu. Habis itu rujuk, tindakan lanjutan di rumah sakit. Ya. Nah, kemudian setelah kita tadi kompresi 32 ada nadi, sebelum kita rujuk kan nggak mungkin kita biarkan pasiennya posisinya seperti ini, ya. Nah, kita ada istilahnya posisi mantap. Posisi mantap itu adalah posisi yang ditujukan agar tidak terjadi sumbatan jalan nafas. Jadi kan kadang pasien udah kita pompa 32, habis itu tiba-tiba dia muntah, bisa terjadi kan seperti itu. Nah, untuk menghindari agar muntah itu tidak menahan pada saluran nafas, kita harus ada posisi mantap. Kita contohkan aja karena nggak bisa, ada gambarnya sebenarnya. Bang, berhubung abangnya agak ya sini. Ya. Nah, Kak bisa sebentar. Ya, abang baring. Ini anggaplah ini udah selesai kita pompa 30 banding 2 ya. Udah ada detak nadinya, dan nadinya sudah ada ya. Gerak nafas juga ada. Kita akan lakukan posisi mantap. Posisi mantap itu tangan yang ini ditarik ke atas. Nah, tangan yang ini ke sini pasien. Kaki yang ini kita akan miringkan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Kalau seandainya nanti dia muntah, muntahnya keluar. Tapi kalau nggak kita posisikan dia seperti ini, muntah tadi akan tertahan sehingga dia akan menjadi benda asing di tenggorokan. Akan henti nafas lagi. Ya. Nah, jadi kita untuk menghindari itu, ini sebelum dirujuk. Ya, kalau seandainya kita sudah ambulan rujuk, kita bisa tinggikan posisi tempat tidurnya, begitulah, ya, supaya kalau muntah dia tidak tertahan di tenggorokan, begitu. Nah, ini posisi mantap, ya. Nah, itulah langkah-langkah bantuan hidup dasar tadi. Oke, Bang. Dah. Nah, itulah langkah-langkah bantuan hidup dasar tadi. Nah, langkah pertama adalah tadi pastikan aman diri, aman lingkungan, aman pasiennya. Ya, setelah aman lingkungan, diri dan pasien, amankan, nggak ada amankan lagi. Cek respon, ya.
cek respon pasiennya, bisa nyeri, bisa dipanggil, ya. Ternyata nggak ada respon, habis itu panggil bantuan, call for help, ya. Kalau bisa sudah ada code blue-nya, ya, sehingga aktifkan code blue. Jadi orang yang masuk ke dalam tim code blue itu dia langsung otomatis dia udah ada langsung niat. Karena kalau kita panggil bantuan, kita bingung. Kadang kan, tolong panggil bantuan. Si A manggil si B nggak kompeten, dia bingung dia. Nah kan begitu. Kalau seandainya sudah ada tim code blue-nya, dia kan otomatis sudah bergerak. Dia sudah tahu apa step-step yang akan dilakukan berikutnya. Panggil bantuan, kita yang manggil tadi, kita ke pasien lagi. Kita cek apanya, yuk. Nadi karotisnya simultan lihat nafas, ya. Ternyata ada nadi sama nafasnya, berarti pingsan. Kalau nggak ada berarti dia harus dilakukan pertolongan kompresi jantung paru, pemberian kompresi jantung sama pemberian nafas, ya. Langsung lakukan 30 kompresi banding 2, ya, selama 5 siklus atau istilahnya 2 menit. Nah, kemudian cek lagi respon, cek nadi, ya, biasanya kita nadi aja, kalau respon kita nggak, langsung nadinya dulu, ya. Karena kadang dia pasien karena udah henti oksigenasi tidak bagus selama 2 menit, dia responnya tidak akan langsung bagus, nadinya biasanya. Ya, cek nadinya. Ada nadi berarti kita berhasil. Nah, lakukan posisi mantap untuk mencegah aspirasi. Rujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit nanti ada tindakan advance cardiac life support istilahnya. Ya, mau dia itu nanti akan diintubasi, mau dia masuk ICU, pemberian heparin atau aspirin dan lain-lain, ya. Nah, itu nanti di rumah sakit. Itu bantuan hidup dasar yang pertama. Bantuan hidup dasar ini tidak hanya sebatas menolong henti nafas, henti jantung. Ada menolong sumbatan jalan nafas, istilahnya choking, ya. Nah, pemberian bantuan hidup nafas, pemberian bantuan hidup dasar untuk mengatasi choking, biasanya nih dia makan kesedak, ya. Nah, ada yang bisa ngomong, tolong gitu. Udah hidup, Bang? Hah? Ini udah hidup? Bentar, kita hidupin dulu. Agak susah menerangkan yang choking ini tanpa ada gambar dan tanpa ada ini. Tadi kita sampai sini ya, kita ulang lagi biar lebih refresh. Kalau berulang-ulang kan biar lebih nangkap, ya. Nah, itu posisi badannya kalau kita mau pompa jantung. Jadi tangan ini harus tegak lurus dia, ya. Jangan dia kendor, ya. Kalau dia kendor, nanti ini yang ngasih beban, sehingga nanti ini akan cepat lelah. Bahu ini juga harus tegak lurus, ini juga agak dibuka sedikit, ya. Oke, kakak, ibu, bapak, next, kak. Nah, ini posisi tangan tadi. Pada dewasa, seperti yang tadi saya terangkan. Namun pada anak, biasanya anak usia 8 tahun sampai 10 tahun, kan ukuran badannya kecil. Jadi dia tidak bisa kita berikan pakai 2 tangan karena tenaganya juga lebih besar, ya. Kita biasa kasih pakai tangan yang kuat, ya. Kalau kita tadi yang kuat kanan, berarti kita pakai kanan. Yang kuat kiri pakai kiri. Kalau pada bayi, cuma 2 jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, pompa ini next, Kak. Nah, saya yang 2 tangan, saya yang satu tangan. Kebayang kan? Ya, kebayang. Oke, next. Nah, ini lagi yang harus kita perhatikan. Tadi kita tahu bentuknya, caranya, tapi kita harus ada ilmu. Ilmu dalam arti apa? Nah, dalam 2 menit, 30 banding 2 tadi, itu kalau 2 menit itu kecepatannya sekitar 100 sampai 120. Ya, biasa kita kalau di rumah sakit, pasien kan sudah kita intubasi, kita pasang selang nafas. Kalau pasang selang nafas kan tidak pakai sistem 30 banding 2 lagi. Pompa lanjut sebanyak 100 sampai 120 kali, kasih nafas tiap 6 detik. Gitu instruksinya kalau di rumah sakit kalau udah pasang intubasi. Ya, tapi kalau tidak berarti tetap 30 kali kompresi, 2 kali bantu nafas, ya. Nah, kedalaman ini bagaimana? Nah, di sini ada peraturannya. Memompa tadi kita sudah tahu posisinya tangan tadi. Kita tahu akan memompa. Tapi kita harus bisa ngerasain
kedalamannya itu sekitar 5 sampai 6 cm. Ya. Jadi tidak pula wah gitu kan, enggak, pendarahan di jantungnya mati, ya. Nah, jadi harus kita prediksi, harus kita kira-kira 5 sampai 6 cm. Nah, ini harus recoil sempurna. Recoil sempurna ini maksudnya adalah saat kita pompa itu tadi jantung, kan kita lepas lagi. Kita lepas tadi itu kita harus maksimal lepaskan, tujuan agar paru-parunya juga ikut ngembang sempurna. Itu istilah recoil sempurna. Minimal instruksi. Nah, inilah tujuan dari terbentuknya tim code blue. Kenapa? Karena kalau dia sudah ada tim code blue, dia tidak akan perlu instruksi lagi. Dia sudah paham step by step-nya. Dia tinggal jalankan, sehingga waktu yang akan digunakan untuk membantu orang tersebut juga lebih optimal. Sehingga dibutuhkanlah istilah minimal instruksi. Ya. Tidak hiperventilasi. Tidak hiperventilasi ini biasanya pemberian nafas. Kalau kita mau pakai ambu tadi, biasanya kalau kita ngambu sukanya penuh, mencetnya sampai selesai atau mencetnya setengah. Tidak perlu pencet itu sampai selesai. Itu akan mengakibatkan hiperventilasi, tekanan yang tinggi. Biasanya cukup setengahnya saja, minimal sampai nampak gerak dadanya naik, sudah. Nggak harus dipompa sampai pluk habis gitu ya. Yang ambu, tahu ambu kan? Nah, tidak perlu sampai habis. Kalau sampai habis gitu, tekanannya gede. Resiko hiperventilasi. Kalau hiperventilasi, nanti ada istilahnya masalah di paru-parunya tension pneumotorak. Beda lagi kasusnya. Ya, next. Nah, ini masalah kedalaman tadi. Jadi, tujuannya kita lakukan kedalaman tadi, kita cuma butuh untuk pompa jantungnya saja. Ya, kalau dalam lebih dari 6 cm, tentu ke bawah ini dia akan menekan jantung lebih dalam lagi, akan terimpit dia, malah nanti akan perdarahan malah takutnya jantungnya, di perikardnya, ya. 5 sampai 6 cm itu cukup. Recoil sempurna, pas kita tarik ke atas, tujuannya paru-paru tadi yang awalnya ikut kempes, dia akan ikut mengembang. Dan jantung pun yang awalnya tadi ruangannya mengecil, juga ikut kembali menarik darah masuk ke dalam jantung lebih optimal, ya. Oke, next. Nah, ini pada bayi. Pada bayi kita tidak bisa pakai sistem tangan tadi. Di sistemnya jari. Bisa pakai, dia 2 jari. 2 jari mau caranya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau bisa lengan kita masuk ke dada 2, bisa, bagus. Lebih gampang, lebih enak. Kita pun enak sebenarnya mau pompanya. Ya, pakai jempol. Oke, next. Ya, nih pakai 2 jari, pakai tangan, jempol-jempol, tetap 2 jari juga, tapi dia ngelingkarin. Ya, ini pada bayi. Next. Nah, ini teknik tadi pemberian jalan nafas, ya, head tilt chin lift. Jadi kepala di dongakkan, ya, di ataskan, dagu dinaikkan, ya, baru kasih nafas. Itu namanya head tilt chin lift. Setelah pemberian 3 kompresi, ya. Pas kita mau ngasih bantuan nafas, ya. Nah, kemudian ini jauh keras. Biasa kita lakukan pada pasien yang curiga ada cedera pada bagian vertikal, ya. Biasanya kecelakaan atau nampak di sini kayak ada jejas, kita sampai kita pastikan itu tidak kenapa vertikalnya, lakukanlah jauh keras. Next. Ya. Nih, kalau head tilt chin lift seperti itu, kalau jauh keras ininya aja yang dibuka, mulutnya, ya. Pemberian kompresi 30, kemudian kasih nafas 2, ya. Next. Teknik bantuan nafas. Nah, mouth to mouth bisa, kalau ada masker punya bisa. Biasanya ini masker sih, ini biasanya kalau udah pernah ikut pelatihan, dia dapat dari pergi pelatihannya itu masker ini, ya. Nah, ini bisa kita bersih seperti pakai ambu lah, ya. Next. Nah, kalau pakai ambu, Bang, boleh pinjam ambu abang, Bang? Nah, pakai ambu, dia sistemnya kayak head tilt chin lift. Baru belum buka lagi. Baru atau udah lama belum dipakai? Nah, oke.
Kalau mau pakai ini, inilah biar gampang nengoknya, ya. Ini Mas, ada ukurannya, ya. Tidak sama, seharusnya ini ada beberapa ukuran. Untuk anak ini tidak bisa dipakai yang ini. Dia ada ukurannya sendiri. Bayi pun ada. Biasanya kalau bayi bentuknya bulat, ya. Nah, ini harus pastikan sesuai ukuran. Kalau bisa ya, karena kadang belinya set cuma dapat satu ini gitu ya. Tapi seharusnya ini ada ukurannya. Nah, di Mas ini kalau seandainya dia pakai ini harus tertutup mulut dan hidung, ya. Jangan cuma mulut aja. Karena orang nggak tahu mulut aja. Enggak, ini kan di step untuk hidung dan mulut. Jadi harus memang hidung dan mulutnya ketutup. Nah, lakukan head-heel jaw thrust tadi, ya. Kalau mau nolong dia, kalau tidak curiga, ini nafas. Pemasangan ini, pemakaian ini, ada istilahnya stick lamp. Tangan kita kece, satu di atas, satu di bawah, yang ini ke dagunya untuk menjauh trustkan, ya. Nah, gitu. Kasih ambunya, jangan begini. Kalau begini nanti efeknya hiperventilasi tadi. Sampai dia dadanya mengembang. Biasanya begini aja udah. Ya. Tergantung apa? Betul nggak kita pasang ini? Kalau dia bocor, mau kita segini pun dia nggak ngembang-ngembang itu parunya. Ya. Pastikan ini pas. Kalau dia pas, dia seharusnya tidak bocor. Tidak ada udara yang mengalir ke luar dari sungkut ini. Ya. Nah, cukup begini aja. 1, 2. Jadi kalau mau ngasih bantuan nafas juga udah kembali nafasnya, baru kita pompa lagi. Jangan udah kita lagi gini, belum lagi nafasnya recoil sempurna, udah sempurna, kita udah ngasih lagi. Jangan, pastikan dia nafasnya udah ngembang paru lagi, baru kita kasih lagi, gitu loh. Ya. Nah, lihat juga itu dadanya. Oke, ngerti pemakaian ini, ya? Oke. Sip. Nah, ini satu lagi tadi. Kalau kita mau kasih bantuan nafas, pastikan paru-parunya ngembang atau tidak, ya. Nah, biasanya kalau mouth to mouth udah pasti ngembang. Tapi kalau pakai tadi ambu, itu kalau nggak ngembang, jangan-jangan tadi nggak pas si klemnya, ya. Pakai sungkutnya nggak betul, ya, sehingga udaranya bukannya masuk, jadi keluar, sehingga paru-paru tidak ngembang, ya. Oke, next Kak. Oke. Nah, kompresi 30/2 bantuan nafas. Setelah 5 siklus, nah ini kita sudah kasih 30/2. Itu kan satu orang tuh yang ngerjain. Udah 5 siklus, cek nadi. Kalau ada kawan kita, ganti kawan kita lagi yang pompa. Jangan kita lagi. Kenapa? Kalau kita lagi itu capeknya memang terasanya sampai besok tuh terasa. Ya, ganti-gantian. Kalau bisa setiap 5 siklus, kalau ternyata belum ada nadi, ganti aja orangnya untuk pompa. Kalau nggak ada ya mau nggak mau kita, ya. Oke, cek respon ulang setelah 5 siklus atau biasa 2 menit. Nah, kalau sudah ada yang datang, saya gini, kakak, bapak, ibu, udah lagi pompa, lagi nolong ya, lagi nolong pasien, datang timnya. Timnya bawa apa? Seharusnya yang dibawa adalah defibrilator, AED, sama bantuan nafas, ya. Tapi kalau kita tidak ada AED, ya tetap kompresi istilahnya. Tapi kalau seandainya punya AED kita akan mulai pasang, ya. Nah, kalau AED udah terpasang, biasanya alatnya kisaran nggak salah 200 sampai 250 juta, ya. Kalau udah terpasang, dia cuma pasang aja, plug kanan, plug kiri, bawah, dia alatnya ngomong sendiri. Lanjutkan pompa sebanyak 30 kali. Nah, ya. Kemudian kasih nafas. Tadi setelah 5 siklus, stop kompresi, stop nafas, cek irama, mesinnya cek irama. Nanti dia akan, shock. Nanti dia shock sendiri, kita menjauh. Nah, kalau sudah kita pakai AED, kita harus kenal istilahnya I clear, you clear, everybody clear. Kenapa? Saat dia melakukan instruksi akan melakukan shock, berarti kan dia akan kasih kejut listrik. Kita harus menghindar dari pasien. Istilah menghindar bukan menjauh-jauh gimana, enggak. Jangan ada menyentuh ke pasiennya. Begitulah istilahnya. Supaya apa? Nanti kalau saat dia kasih kejutan listrik, kita nggak kena. Ya, makanya kita ada istilah I clear, you clear, everybody clear. Biasanya kalau pakai alat defibrilator,
alat defibrilator, bukan AED ya. Defibrilator itu yang manual. Nah, pas kapten mau kasih shock, I clear, saya tidak nyentuh pasien. You clear, kamu juga tidak. Everybody clear, tidak ada yang menyentuh pasien. Dia akan lakukan shock. Tapi kalau pada alat AED biasanya saya akan lakukan shock. Kita harus menghindar. Ya. Nah, oke. Next. 30/2. 1 siklus. 5 siklus cek nadi. Ya. Nah, ada nadi berarti Anda berhasil. Pak, ada nadi lanjut lagi 30 sampai 30/2. Sebanyak apa? Sebanyak 5 kali macam itu, atau biasanya 20 menit. Nah, biasanya 15 menit kita sudah tidak lakukan lagi. Kenapa? Karena tadi yang presentasi pertama, otak itu udah rusak di 10 menit pertama. Kalau tidak ada respon apapun, ya. Respon apapun ini seperti apa? Biasanya gampangnya itu kita harus lihat monitor. Tapi kan kita sini nggak ada monitornya, ya. Jadi kalau ada monitor, kalau seandainya dia iramanya itu ada istilahnya ventricle tachycardia, ventricle fibrilasi, itu pemberian penghentian RJP-nya, pemberian CPR-nya itu sampai memang tidak ada respon sama sekali. Namun kalau dia asistol terus menerus 15 menit aja cukup, karena itu udah mati otaknya. Jadi nggak perlu dilanjutkan lagi. Ya, next. Nih, ini bentuk alat AED itu. Dia kayak laptop, ya. Cuma nempelin padnya aja. Nanti alatnya ngomong sendiri. Nyalakan EcoTD, tempelkan elektroda padnya. Nanti kita tempel. Terus jangan sentuh korban. Nanti dia ngomong sendiri, kita nggak sentuh. Nanti dia ada irama. Kalau shock dia bilang shockable, shock di shocknya gitu. Ya, ini kalau punya alat yang ini enak. Nah, tapi alat ini kalau kecil gini mahal, ya, 200 sampai 250 juta yang menengah ke bawah. Yang lebih dari itu lebih mahal lagi. Ya, next. Nah, ini rangkuman yang tadi kita ngomong, ya. Sebenarnya itu sama, intinya sama, urutannya sama, mulai dari amankan diri, panggil respon, cek nadi, kompresi, cek lagi nadi, kemudian kalau ada nadi berarti kita kasih posisi mantap, sama. Berbeda dalam arti kedalaman, ya. Pada dewasa 5 sampai 6 cm. Pada anak itu jangan lebih dari 5 cm, ya. Pada bayi biasanya 4 cm, ya. Jadi di bawah 4 cm pada bayi. Jadi ini berbeda. Kenapa? Ukuran badannya juga berbeda, ya. Makanya dia berbeda. Tanpa hafal ini pun seharusnya kita bisa memperkirakan tidak sama ukuran tekanan yang diberikan terhadap dewasa, anak dan bayi itu pasti berbeda. Karena ukurannya berbeda, ya. Begitu. Untuk dewasa, kalau ada 2 penolong, biasanya tetap 30/2. 30 pompa, 2 kasih nafas. Misalnya 2 penolong, 1 yang bagian pompa, 1 bagian kasih nafas. Tetap 30 pompa baru 2 kali nafas. Tapi kalau pada anak atau bayi, kalau sudah ada 2 penolong, tidak boleh 30/2, 15/2. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok beda ini? Kok pada bayi jadi 15/2 kalau sudah ada 2 penolong? Karena frekuensi nafas dan detak jantung bayi lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, ya, sehingga butuh jumlah yang lebih besar, ya. Ini kalau dewasa aja dia 10 kali nafas, pada anak dia tibanya sudah 20 kali nafas, kan begitu, ya. Oke, next. Ini posisi recovery tadi, ya. Jadi posisi mantap digunakan pada korban dewasa yang respon dengan pernafasan dan sirkulasi yang adekuat, mempertahankan potensi jalan nafas dan mengurangi risiko obstruksi jalan nafas. Jadi seperti muntahan bisa, ya, ataupun lidah pun jatuh ke bawah juga bisa sebenarnya, karena dia akan jatuh ke depan. Next. Ini posisi tadi, ya. Nah, jadi posisinya mirip orang peluk guling gitulah kalau gampangnya. Jadi kalau orang peluk guling kayak gitu, tapi bedanya gulingnya nggak ada. Jadi tangannya satu nempelnya ke muka, ya, begitulah posisinya, ya. Next. Ada bayi, itu ada juga. Ingat prinsipnya adalah agar tidak ada aspirasi, sehingga pada bayi tidak mungkin dilakukan posisi mantap seperti dewasa. Namun pada bayi biasanya kita akan
turunkan kepalanya, lebih rendah kepalanya. Kalau ada muntah dia langsung keluar, kita gampang bersihkan, ya. Karena kalau bayi di begini nggak bisa, dia orang miring aja nggak bisa, ya. Jadi harus dibantu seperti ini, ya, dibopong turun agak ganda. Next. Ini alur tadi yang kita ulang-ulang dari awal, ya. Tidak ada pastikan dulu lingkungan aman, ya, tidak ada respon, panggil bantuan, kemudian kalau tidak panggil bantuan, habis itu cek lagi detak apanya nadinya, kemudian lakukan kompresi. Kalau ada bantuan sudah datang, ya pakai shock cable. Oke, ini algoritmanya sama yang tadi. Next. Nah, ini materi tambahan. Ada yang sempat nanya, kok kalau ibu hamil gimana mau dikasih pompa jantung? Nggak masalah bayinya, kan begitu, ya. Nah, kalau pada ibu hamil semuanya sama kecuali Nexa. Pas dia dipompa. Jadi ada dua perlakuan untuk ibu hamil. Bisa kita melakukan perutnya didorong di sebelah kiri, atau posisinya kita naikkan 30 derajat. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya bukan menolong bayi, bukan. Karena apa? Karena dia ada bayi di perutnya. Kalau dia posisi datar, dia akan menekan vena cava superior. Jadi ada pembuluh darah kita yang gede di belakang ini, di belakang perut. Jadi kalau dia tidak digitukan, dimiringkan, dia akan menekan. Jadi sehingga preload atau darah yang akan masuk ke dalam jantung itu akan berkurang. Sehingga kita mau pompa pun dia tidak akan cukup untuk mengeluarkan afterloadnya nggak sesuai, ya. Sehingga harus dilakukan, bisa dimiringkan perutnya ke kiri. Tentu harus ada bantuan orang lain, ya. Nah, kalau tidak dimiringkan sehingga perutnya jatuh ke sebelah kiri, aliran darah tadi lancar, ya. Ini perlakuan untuk ibu hamil. Oke, next. Satu lagi, sorry kak, lupa. Nah, kan ini suka nih yang PEB pakai M2S4, ya. Kalau ada pemberian M2S4 sebelumnya harus dikasih kalsium glukonas. Kenapa? Karena M2S4 ini efeknya adalah dia distres nafas. Jadi biasa kalau kita bantuan hidup dasar tanpa kita menggunakan glukonas, kadang nafasnya lama baliknya. Kecuali kalau di rumah sakit intubasi kan enak, bantu gampang kalau nggak ada nafasnya. Tapi kalau di sini susah, kalau seandainya nggak bisa intubasi, sulit, ya. Jadi untuk mencegah itu tidak terjadi distres nafas yang berat pada ibu itu yang telah diberi M2S4, harus dikasih CA glukonas. Next. Nah, berikutnya sumbatan jalan nafas. Nah, bentuk dasar tidak hanya sekedar untuk menolong orang yang henti nafas, henti jantung. Ada juga harus menolong orang dengan gangguan pada sumbatan jalan nafas, tersedak biasanya, ya, makan baksonya nyangkut, ya, nggak kemana nyangkut di pita suara kan bisa, ya kan? Nah, sumbatan jalan nafas atas adalah salah satu penyakit darurat yang paling serius yang dihadapi dalam perawatan praktik klinis, ya. Diagnosa dini yang diikuti dengan pemulihan aliran udara sangat penting untuk mencegah serangan jantung. Kenapa? Tidak ada nafas oksigen yang masuk ke dalam paru-paru sehingga jantung pun kurang, jadi dia bisa berhenti, ya. Jadi kalau dia sumbatan nafas, bisa efeknya juga henti jantung karena oksigen tidak ada yang dialiri, ya. Jantung atau kerusakan otak irreversibel yang terjadi dalam beberapa menit karena sumbatan jalan nafas total. Next. Nah, sumbatan nafas ini ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Biasanya kalau yang ringan, biasanya dia tinggal minum, selesai. Tapi yang sedang, biasanya ada gejala-gejala yang nampak. Seperti apa? Pas kita tanya, Anda tersedak, biasanya mengangguk, ada respon. Kalau berat, dia nggak bisa lagi bicaranya. Gitu loh, ya. Kalian masih, kalau sumbatan sedang, biasanya dia masih bisa bicara. Tapi suaranya kadang agak-agak berbeda, ya. Batuk juga masih ada, mampu bernapas. Namun kalau berat dia udah sulit ngambil nafas. Batuk juga kayak nggak ada kedengaran. Malah bisa sampai berujung tidak sadar. Nah, kalau ada tanda-tanda begini, jangan-jangan dia ada kesedak, ya. Kita harus pastikan, tengok dulu, ada nggak orang benda asing di mulut. Kalau ada, kita pakai finger swab keluarkan.
Ya, kalau tidak ada, harus ada langkah-langkah untuk mengeluarkannya. Seperti apa nanti kita akan lihat. Next, Pak. Nilai dulu keparahannya. Apa dia masuk ke derajat berat atau sedang? Kalau berat, dia batuk tidak efektif. Batuk pun dia tidak bersuara gitu lah ya. Nah, kalau masih sadar, kita lakukan hentakan abdomen atau abdominal thrust namanya. Ya, kalau seandainya tidak sadar, berarti kita lakukan bantuan hidup dasar. Sama CPR yang tadi, sama 30:2 sampai dia sadar, sampai itu bendanya itu keluar, nampak di mulut. Kita lakukan finger swab. Ya, kalau dia masih belum ada respon detak jantung sama nafasnya, tetap lakukan CPR sama algoritma sama yang tadi. Kalau hentakan abdomen, lakukan 5 kali. 5 kali hentakan. Kalau seandainya udah nampak di mulut, lakukan finger swab, keluarkan. Ya. Namun pada yang sedang, biasanya batuknya masih efektif. Dia bisa batuk, tapi suaranya agak sengau. Suruh aja batuk kuat sampai ada keluar. Kalau ada keluar, nampak bisa batuk. Namun kalau tidak ada, lanjut bila ada perburukan, batuk tidak efektif atau sampai sumbatan terasa, akan balik ke sini. Ya. Oke, next. Inilah abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Jadi dia tangan kita. Jadi kalau ulu hati tahu lah ya, semua ulu hati kan. Nah, jadi kalau Heimlich maneuver itu tangan kita sama tangan yang lain biasanya kita bikin begini. Nih begini. Nah, ini kita dari belakang taruh ke sini, dibawa di ulu hati lah tibanya ya. Nanti kita akan hentakan. Nah, hentakan ini lihat posisi kaki ya. Tidak hanya sebentar udah gini kan enggak. Pastikan tangan kita harus ada kuda-kuda ya. Kenapa? Karena kita mengginikan tidak yang ringan, maksudnya hentakan ringan aja enggak. Kita hentapan kuat loh. Ya. Kalau kita posisi kakinya biasa gini, kita ikut jatuh. Jadi harus posisi kaki kita kuda-kuda sehingga pas kita gini kita nggak jatuh. Kita lah yang menahan badan orang itu. Ya. Nah, biasanya kalau yang berat, yang agak berat, dia sampai ngomong nggak jelas, lemas aja badannya, dia kan nggak bisa berdiri. Bisa lakukan duduk kok. Ya, tapi hanya saja kalau duduk kadang kita pinggang jadi sakit, tapi kita menolong orang gitu. Ya, nah bisa. Kalau seandainya dia masih sadar, ini masih sadar ya, ini statusnya ya, masih sadar tapi lemas, baringkan, dorong perutnya juga bisa. Namun efektivitas dibandingkan yang ini, lebih besar yang ini. Kenapa? Karena ini posisinya dia mendorongnya datar, agak susah, dia nggak ada refleks biasanya. Jadi agak lama. Malah biasanya cenderung kalau udah kayak gini nih, kalau kita tolong 5 kali hentakan, biasanya ujungnya dia nggak sadar. Ya, misalnya gini, sumbatannya adanya di sini. Nah, terus kita dorong naik ke atas. Ketutup saluran nafasnya. Ya kan? Nah, habis itu nggak sadar dia. Kan begitu. Ya. Biasanya yang seperti ini prognosanya lebih jelek dibandingkan yang ini. Next kan. Nah, kalau bayi enak nekan gitu ya, nekan pakai tangan. Di rumah kita tahu ilmunya, tapi nggak ada orang, gimana? Harus berani kita sama kursi. Jadi kita hentakan sendiri kuat-kuat sama kursi. Mau pilih mana? Mau mati di tempat atau usaha tapi sakit? Nah, ya, mending usaha tapi sakit ya. Nah, ini salah satu cara ya. Nah, daripada nanti orang temu kita udah nggak sadar, udah nggak bernafas, nggak bernyawa, tidaknya kita ada usaha dulu, ya. Next. Nah, ada anak, ada istilahnya back blow, pada dewasa nggak bisa. Kenapa? Berat nggak bisa mengginikan orang dewasa, ya. Pada anak biasanya kita bisa dorong, anaknya kita agak turunkan sedikit kayak ini, punggungnya kita ginikan, ya. Pada anak bisa, pada dewasa nggak bisa, ya. Karena pada siapa